lanang di tangan. Jangan dari lalu sakit beliau tanggal ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها اتقوا الله كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Wa qala ta'ala Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana Maulid Nabi Muhammad SAW dalam pandangan syariat. Nah, dalam kesempatan ini, karena ada hal yang lagi ramai di media sosial terkait dengan masalah nasab, dan nasabnya itu disambungkan kepada Rasulullah SAW. Apakah Islam itu mengajarkan pentingnya untuk mengetahui nasab atau tidak? Kemudian seperti apa sebenarnya nasab yang sebenarnya terkait dengan posisi keturunan Rasulullah SAW. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya ada hadis Nabi SAW. Hadis ini untuk mengungkapkan bagaimana sebenarnya ajaran Islam. Jadi ajaran Islam itu sebagaimana ketika sahabat-sahabat Nabi SAW bertanya kepada Rasulullah tentang amalan yang paling utama, ayyul a'mali afdal, apa amalan yang paling utama? Biasanya Rasulullah SAW itu mengawali jawaban atas pertanyaan tersebut dengan beriman kepada Allah, lalu ada tambahan biasanya, dan jangan menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena iman dan syirik itu satu hal yang bertolak belakang. Makanya iman kepada Allah itu satu hakikat yang paling utama di dalam akidah Islam, di dalam beramal. Bahkan nanti iman kepada Allah itu akan menjadi kunci ibadah kita itu diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penjelasan dalam salah satu riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna
inna ratsal amali ba'dal iman mudarun nas. Jadi sesungguhnya ujung amalan, artinya pokok amalan setelah beriman kepada Allah itu adalah mudarun nas. Mudarun nas itu berkeliling terhadap orang-orang, maksudnya berhubungan dengan sesama manusia. Jadi terus berhubungan dengan sesama manusia. Wa ahlul ma'ruf fi dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Dan ahli kebajikan di dunia, mereka itulah ahli kebajikan, maksudnya orang-orang yang berhak mendapatkan pahala kebajikan di akhiratnya. Walan yatika rajul ba'da masyura. Dan seseorang tidak akan celaka setelah dia itu mendapatkan nasihat ataupun bermusyawarah. Nama selalu muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajaran Islam itu hakikat yang paling utama setelah kita ini beriman kepada Allah, maka berikutnya adalah berhubungan dengan sesama manusia. Hablum minallah, terus berikutnya hablum minannas. Hablum minannas itu terbatas. Jadi hablum minannas itu tidak hanya sekedar dengan orang-orang yang seakidah saja. Hablum minannas itu juga dengan siapapun itu. Maka orang kalau sudah beriman kepada Allah, wajib dia pun berbuat baik terhadap sesama manusia, itu wajib. Itulah kalau seseorang itu kualitas iman seseorang itu semakin baik, semakin kuat, itu akan terlihat sejauh mana kualitas kebaikan dia dengan sesama manusia. Jadi jangan dibalik. Ada orang yang merasa imannya paling kuat, ada orang yang merasa imannya itu paling besar, tapi terhadap sesama manusia suka zalim, suka menyakiti. Nah, kalau masih ada yang seperti itu, ini berarti masih bermasalah dengan keimanannya. Karena orang itu kalau dia itu sudah benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangankan kepada orang-orang yang seakidah dengan kita, jangankan dengan orang-orang yang sama-sama agamanya dengan kita, dengan orang yang berbeda agama sekalipun dengan kita, sebagai sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, wajib kita berbuat baik. Islam mengajarkan ngasih minum anjing aja bisa menjadi penyebab masuk surga. Nah, apalagi kalau ngasih makan orang itu mau bagaimana atau itu urusan dia dengan Allah saja tidak memaksa. Tugas kita ini berbuat baik terhadap sesama manusia. Nah, masalah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kalau kita melihat dari kenapa pangkal amalan seseorang itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan iman itu akan menjadi penentu pahala-pahala kita ini diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berangkat dari satu riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimana di dalam riwayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan satu jawaban ketika ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qultu ya Rasulullah, ara'aita asya'a kuntu ata'annasu biha fil jahiliyah min sadaqatin aw ataqatin wa silati rahimin fa hal fiha min ajrin? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslamta ala ma salafa min khair. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menanggapi tentang seseorang, ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertanya, wahai Rasulullah, apa pendapatmu saat masih di zaman jahiliyah aku sering beribadah mendekatkan diri dengan cara bersedekah, kemudian membebaskan budak dan juga menyambung silaturahmi. Apakah dari itu semua akan mendapatkan pahala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu akan menerima kebaikan yang dahulu kamu lakukan setelah kamu masuk Islam. Jadi kalau nggak masuk Islam, kebaikan
nggak ada nilainya. Tapi kalau sudah masuk Islam maka pahalanya jadi ada berdasarkan riwayat ini. Hadis riwayat Imam Bukhari. Karena orang Arab jahiliyah itu, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, orang-orang musyrik Arab itu percaya terhadap Allah. Percaya terhadap Allah, hanya tidak mau menerima kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jika sekalipun ada perbuatan syirik yang dilakukan oleh mereka, salah satunya misalkan orang-orang Arab jahiliyah itu, orang-orang Quraisy pada saat itu menganggap Allah juga punya anak. Dan anaknya Allah menurut versi orang-orang musyrikin Arab pada saat itu adalah para malaikat. Jadi para malaikat itu menurut orang-orang Arab jahiliyah, orang-orang musyrik Arab jahiliyah pada saat itu, malaikat itu anak perempuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka itu pun tidak menyembah berhala kalau menurut pandangan mereka. Makanya kan ada ayat ketika mereka itu disindir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian jangan menyembah berhala. Karena pada saat itu Ka'bah itu penuh dengan berhala, belum dibersihkan oleh Rasulullah SAW. Banyak di Ka'bah itu berhala-berhala. Jadi setelah sekian kekosongan Rasul dari masa Nabi Isa AS kepada Nabi Muhammad SAW, mulailah ada penyimpangan terhadap akidah. Tapi mereka itu percaya terhadap Allah. Makanya kata orang-orang Arab jahiliyah itu di dalam salah satu ayat, mana buluhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami ini tidak menyembah mereka, kami ini tidak menyembah berhala, tetapi menjadikan berhala itu sebagai wasilah penyambung untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, makanya ini harus hati-hati. Ini ada hubungannya nanti dengan nasab. Kalau kita ini berlebih-lebihan terhadap orang yang dianggap atau orang yang mengakui dirinya sebagai Rasul, bahkan bisa menjadi perantara antara dia dengan Allah, apa bedanya dengan orang-orang Arab jahiliyah? Nah, masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata tradisi silaturahim itu pun juga sudah terbiasa dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Dan salah satu di antara hadis Nabi SAW, ketika Rasulullah SAW itu mengungkapkan, ta'allamu min ansabikum ma tasilu bihi arhamakum, fa inna silatul rahimi mahabbatun fil aqli mahabbatun fil mal man sya'atun fil asal. Jadi pelajari oleh kalian nasab-nasab kalian. Untuk apa? Silaturahmi. Karena silaturahmi itu dapat membawa kecintaan dalam keluarga dan memperbanyak harta serta dapat memperpanjang umur. Jadi kita itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengetahui nasab. Kesannya nasab kita ini tidak penting, seakan-akan yang penting itu adalah nasab Rasulullah saja begitu. Padahal penting, sama-sama penting. Jadi kalau orang-orang yang mengakui atau memproklamirkan dirinya sebagai Habib itu kalau selama kan banyak cerita tentang buyut-buyutnya, ya kan? Dongeng-dongeng buyutnya gimana, kesaktian mereka, gimana mereka tahu gitu ya. Cerita seperti itu. Nah, kita sebenarnya juga punya buyut gitu. Jangan-jangan kalau sabun itu buyut kita gitu ya. Nah, masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting bagi kita untuk mempelajari nasab-nasab kita untuk apa? Silaturahmi, menyambungkan silaturahmi. Karena nanti ketika kita ini sudah tahu siapa keluarga kita, siapa nasab kita itu, maka kalau kita mau berbuat baik itu, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, maka otomatis yang harus paling diutamakan itu adalah kerabat dekat terlebih jauh. Jadi sebelum orang lain itu kerabat dekat,
Sebelum kita ngasih sama orang lain, dahulukan kerabat kita. Dan itu akan meminimalisir, akan mengurangi begitu anggapan-anggapan yang selama ini sering kali terjadi pada zaman sekarang. Saudara jadi orang lain jadi saudara, ini tidak benar dalam Islam. Makanya kan kenapa Islam mengajarkan jaga diri kalian dan keluarga kalian silaturahmi lain-lain. Jadi jaga diri kalian juga keluarga, dan itulah pentingnya menjaga silaturahmi di dalam keluarga kita. Dan itu pula pentingnya bagi kita semua mengetahui siapa sebenarnya nenek moyang kita atau keturunan kita. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita urut saja, ini saya sedikit googling ya, nyari di Google di kamus besar terkait dengan keturunan, silsilah keturunan. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia itu ada anak, cucu, cicit, kemudian buyut sama anggas. Kalau orang Jawa ada anak, cucu, buyut, canggat, dan seterusnya. Orang Sunda ada anak, incu, buyut, bau, canggat, dan seterusnya. Kira-kira kalau kita masih tahu buyut itu hebat. Bapak Ibu ada yang tahu buyut itu siapa? Jadi kalau ada yang tahu siapa nama buyutnya hebat. Apalagi kalau misalnya nyambung-nyambung ya. Biasanya sudah sampai kakek. Itu sudah sampai kakek, itu sudah zaman sekarang mungkin agak sulit ya, apalagi kalau sudah jauh, jauhan dan lain sebagainya. Jadi kalau sudah sampai buyut, kemudian apalagi bau naik lagi, atau dalam bahasa Jawa canggat itu tetap ya. Kalau sampai tahu siapa canggahnya, siapa larengnya, lareng hebat. Tetap coba kalau kita lihat orang-orang yang selama sekarang ini lagi ramai kan mengakui saya itu cucunya Rasulullah SAW. Mungkin cucu dari kesekian cucu ya. Dari cucu punya cucu lagi, punya cucu lagi, punya cucu lagi, sampai cucunya dari cucu dan seterusnya. Kalau nyambung kepada Rasulullah SAW. Nah, padahal penting ternyata dan ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Untuk apa? Biar tahu siapa sebenarnya nenek moyang kita, biar tahu. Dan tidak hanya itu, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita ini sudah mengetahui tentang keturunan atau nenek moyang kita semua, maka jangan coba-coba kalau kita ini bukan keturunan Rasulullah SAW, lalu tiba-tiba saya pengen seperti saudara-saudara kita yang lain yang punya gelar, tapi sehingga menjadi keturunan Rasulullah SAW. Dan ini diancam di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ancaman yang pertama ya, ada hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari. Inna min adamil firra ayatan jarratun bilal ghairi habibi aw yu'ainuhu malam baro aw yaqul ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam malam yaqul. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara kebohongan yang besar itu apabila seseorang mengakui sebagai anak dari orang yang bukan bapaknya, atau seseorang mengaku kedua matanya melihat sesuatu dalam mimpi padahal dia tidak bermimpi. Lalu yang ketiga, apabila seseorang itu mengatakan atas nama Rasulullah SAW, padahal Rasulullah SAW itu tidak berkata begitu. Jadi merupakan pembohong besar. Makanya kan di zaman Nabi SAW pembohong besar itu mendapat gelar Al-Kadzdzab, Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah itu orang yang mengakui dirinya sebagai nabi setelah
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada diberilah gelar Al-Kadzab dan pengikutnya banyak. Jadi Musailamah Al-Kadzab itu pengikutnya banyak. Makanya kalau di zaman sekarang ada misalkan paham-paham yang aneh-aneh itu pengikutnya banyak, ya memang begitu. Di zaman Nabi saja ada orang mengakui sebagai Nabi, dia pengikutnya banyak, apalagi di zaman sekarang. Coba kita bisa ada kelompok-kelompok yang dari sisi pemahaman akidahnya bagi kita itu cukup bermasalah begitu. Kenapa? Karena pemahamannya mungkin sedikit berbeda. Tapi banyak saja kalau kita datang di Istiqlal untuk ikutnya. Nah, seperti itu kan bisa jadi dia merasakan kesaktian yang ditunjukkan oleh orang tersebut. Nah, masalah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, satu, kalau ada orang yang menyandarkan bahwa dia itu anak seseorang, padahal dia itu jelas-jelas bukan ayahnya, maka dia dikatakan sebagai pembohong besar. Ini kasusnya hati-hati kalau ada anak angkat. Biasanya saking sayangnya anak angkat itu kepada orang tuanya, akhirnya dia langsung memposisikan ayah angkatnya itu sebagai ayah kandungnya, atau ayah kandungnya memposisikan anak angkatnya itu seperti anak kandungnya. Biasanya dia ditambahkan misalkan nama ayah angkatnya tersebut. Ini sebenarnya kasih sayang yang berlebihan dan ternyata bermasalah dalam Islam. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih diriwayatkan oleh Sahih Bukhari. Annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamu illa kafar. Wa man idda'a qauman laisa lahu fihim falyatabarra maq'adahu minan nar." Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, tidaklah seorang itu mengaku sebagai anak dari selain bapaknya, padahal dia mengetahuinya, melainkan dia telah dihukumi kafir. Dan siapa yang dia itu mengakui berasal dari satu kaum, padahal dia itu bukan kaumnya, maka bersiap-siaplah tempat kembali atau tempat duduknya itu berada di dalam neraka. Nah, ini kan pelajaran dari kita. Makanya sekarang ini yang ramai misalkan mengakui dirinya sebagai keturunan Rasulullah SAW. Kalau sekiranya benar, tidak ada masalah, itu baik. Jadi kalau memang benar. Tapi kalau ternyata tidak benar dan tidak sampai kepada Rasulullah SAW, maka otomatis dia akan dihukumi kafir dan tempat kembali adalah neraka. Makanya kalau kita yang orang Jawa, jangan ingat orang Arab. Keturunan Arab dari paksa-paksa. Dulu dari kakek kesekian ternyata nyambung dari Arab. Gak usah dipaksa-paksa. Karena di sini ada pernyataan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau seseorang itu mengakui dia itu berasal dari satu kaum, lalu ternyata dia bukan dari kaum tersebut, ternyata juga diancam oleh Allah dengan tempat duduk yang telah berada di dalam neraka. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita misalkan orang Jawa, ya tidak usah orang Madura, orang Sunda, orang Medan, dan begitu pula sebaliknya, ya sudah. Akui saja sebagaimana mestinya, karena nasab kita seperti itu, begitu. Nah, ini termasuk tadi seperti orang Arab. Orang Arab ya kami orang Arab, tapi orang Arab kalau bukan orang Arab berarti tidak bisa mengaku orang Arab. Masalah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hukum yang ketiga, ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Awwalu man qama bi sahdin fi sabilillahi wa abal baqra
Jadi dalam riwayat ini hadis dari Abu Usman, dia pernah mendengar sakit dan dia merupakan sahabat yang pertama kali melesatkan panah di jalan Allah. Dan Abu Bakar yang ketika itu yang membangun benteng Bani bersama pasukan sahabat. Lantas mereka menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keduanya berkata, kami mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengaku kepada selain ayahnya, padahal dia tahu, maka surga arah baginya. Jadi 3 hadis ini sudah cukup menghukumi hati-hati bagi kita untuk masalah nasab. Makanya di situ kenapa kata Rasulullah SAW, ta'allamu ansab, pelajarilah nasab-nasab kalian biar kita tidak salah menasabkan diri. Biar kita tidak salah menasabkan diri. Karena kalau kita coba-coba menasabkan diri kita kepada orang yang sebenarnya bukan nenek moyang kita, maka siap-siap satu dihukum dikubur, yang kedua tempat kembalinya neraka, yang ketiga surga haram baginya. Makanya hati-hati kalau sekarang lagi ramai masalah 2 kelompok yang sedang berbeda pendapat, bahwa satu di antara kelompok yang selama ini mengakui bahwa itu adalah keturunan Rasulullah SAW, sementara ada temuan bahwa ternyata itu tidak sampai kepada Rasulullah SAW, maka kita harus hati-hati. Karena kalau ternyata pengakuan Baklawi itu benar, mereka yang nuduh lalu tidak minta maaf, yang menuduh bahwa ternyata mereka itu benar-benar keturunan Rasulullah SAW, tidak seperti yang dituduhnya, sama itu dosa hukumnya, karena telah memutuskan nasab seseorang yang sebenarnya nasab itu tepat, benar. Begitu pula sebaliknya, ini akan menjadi pahala besar kalau orang yang melakukan penemuan itu ternyata benar. Ini untuk memutus mata rantai misalkan kebohongan yang selama ini disampaikan oleh mereka yang mengakui bernasab sampai kepada Rasulullah SAW. Dan yang harus kita herankan itu kenapa ya kami itu hanya di Indonesia, dan di Indonesia pun setelah Indonesia merdeka begitu, sama hanya dengan di negara-negara berkembang seperti di Mesir. Sementara di Arab Saudi sendiri, pusatnya orang Arab sendiri, mungkin jangan-jangan kita sulit menemukan siapa keturunan Rasulullah. Walau ya, apa ada di Arab Saudi kelompok yang menamakan keturunan Rasulullah SAW? Jangan-jangan mereka nggak memproklamirkan itu. Tapi di Indonesia itu malah menjadi satu kebanggaan, dan setelah membanggakan diri mereka sengaja dijadikanlah sebagai satu pamer. Coba berani-berani mengukur saya, mendengar saya, menarik dalam Rasulullah. Sama dengan berani mengukur pasti. Siapa yang berani? Itu masih penting Bapak Ibu. Kadang dijadikan alat untuk mengelabui masyarakat yang memang mereka itu terlalu mengkultuskan orang-orang yang selama ini dianggap sebagai keturunan Rasulullah SAW. Makanya misalkan beredar misalkan informasi Allah alam benar atau tidaknya, tapi kan pengakuan orang yang benar-benar real begitu kalau di media sosial, bahwa istrinya itu diminta untuk diceraikan oleh seorang tokoh Nabi begitu. Lalu setelah itu dia akan menikahi dengan embel-embel. Coba kalau nanti kamu dinikahi saya, kamu punya keturunan yang darahnya mengalir darah Rasulullah SAW. Apakah kepincut gitu ya? Kalau orang yang sudah lulus, makanya kan jangankan dengan darah Rasulullah SAW, kita ini baru darah kiai saja kan seperti saya sampaikan.
banyak justru di kalangan awam itu karena saking bangganya punya istilah itu keturunan darah itu sampai-sampai ya merelakan anaknya dinikahi oleh seorang yang dinilai dianggap berdarah di luar agak sembarangan orang punya gelar Gus. Kalau nggak punya darah kiai, nanti kalau sudah tua berarti menjadi kiai, anaknya menjadi Gus dan seterusnya. Nah, hal seperti itu ternyata juga kalau dari kalangan orang-orang yang membawa siapa juga yang nyuruh saya panggil Gus katanya. Ini kan hebat. Salah siapa? Berarti kan yang salahnya siapa? Ya orang sendiri. Jangan-jangan mereka yang benar-benar keturunan Nabi Muhammad SAW nggak mau disebut kami, makanya dia sembunyi-sembunyi saja, nggak menamakan diri dan nggak menjadikan apa istilahnya darah keturunan Rasulullah SAW itu seakan-akan dia yang keturunan Rasulullah itu akan mampu memberikan syafaat kepada orang lain. Tapi bisa. Sementara selama ini dongeng-dongeng yang disampaikan oleh mereka kan begitu bahwa keturunan Rasulullah SAW itu seakan-akan mereka itu hanya akan mengganti kita masuk ke dalam surga Allah. Karena tidak ada hubungannya, tidak ada hubungannya. Jangankan misalkan keturunan dari cucu Rasulullah dan itu cucunya kesekian, dari anaknya saja yang langsung yaitu Fatimah, Rasulullah SAW hanya amal soleh yang akan menyelamatkan Fatimah. Makanya kata Rasulullah, beramallah, imani beramallah. Karena saya pun kata Rasulullah tidak akan mampu menyelamatkan Fatimah, tidak akan pernah bisa membela Fatimah. Makanya dalam riwayat yang lain, saking takutnya Rasulullah SAW anaknya itu nanti terjerembab dalam kecelakaan di akhirat. Apa kata Rasulullah? Lau sarat Fatimah laqad tuyada. Kalau sekiranya Fatimah itu mencuri, saya yang akan memotong tangannya. Coba kalau misalnya Rasulullah itu langsung memberi syafaat, biarkan aja, udah nanti gampang lah. Kalau Allah mau mengikuti dia, tidak saya begitu. Sama halnya dengan ini kan. Coba lihat cerita dari seorang habib itu yang mengatakan ketika ditanya di alam kubur man rabbuka, siapa Tuhan, cukup jawab saja Abdullah bin Bakar. Beres urusan itu. Nah ini kan ditanya siapa Tuhan, nanti dijawab Abdullah bin Bakar. Nanti kalau malaikat kuburnya itu marah mau kubur, nanti akan dipanggil di bawah oleh Abdullah bin Bakar lagi. Ambil dulu itu Abdullah bin Bakar kita tidak. Padahal Rasulullah SAW mengatakan kalau Fatimah saja misalkan dia mencuri, saya akan potong tangannya. Itu menunjukkan apa? Rasulullah tidak bisa berbuat apa-apa ketika di akhirat pula kalau anaknya itu melakukan perbuatan dosa besar. Makanya kalau ada yang mengatakan keturunan Nabi itu kalaupun dia bermaksiat, kalaupun dia berzina, kalaupun dia melakukan tetap akan masuk surga. Iya barangkali ya, tapi nanti setelah dicuci dulu karena dia mengucapkan la ilaha illallah. Karena kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka la ilaha illallah dan belal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga. Tapi nanti makanya kalau dia bermaksiat, berbuat dosa, maka dia akan sama-sama dianggap celaka. Nanti akan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimana di hadis itu akan dikatakan terkait dengan masalah keturunan itu, makanya ada larangan. Nah, ada pun di dalam ayat Al-Quran terkait dengan nasab. Ini sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat yang keempat sampai ayat yang kelima, di mana di dalam ayat ini Ma'ja'allahu dirajulin qalbaini fi zawji wa ma ja'ala azwajakum allati tudahiruna minhunna ummahatikum wa ma ja'ala adiyaakum abna'akum dzalikum qawlukum bi
ikhwanikum wallahu yaqulu al-haqqa wa huwa yahdis sabil wal hum bi abaihim wa aqsatu indallah fa in ta'lamu aba fa ikhwanukum fid din wa mawalikum wa laysa alaikum junahun fima akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahim. Jadi Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seorang dua-dua hati dalam membagi, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu ziarah itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anakmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulut saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka anak-anak itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudara seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang punya anak-anak, kalau dia misalkan ada saking sayangnya, lalu tidak ada orang lain, pas kebetulan misalkan beda kehidupan, maka dia akan mengatakan dia itu seperti anak kandungnya. Kalau misalkan ternyata si anak kandungnya tidak tahu apa-apa, maka anak-anak kalau sekiranya anak-anak tidak tahu apa-apa, maka tidaklah berdosa. Apapun itu misalkan yang diperlakukan secara karena dia tidak tahu apa-apa. Tapi kalau sudah tahu dan dia senang dengan apa yang diperlakukan itu, itulah yang menjadi dosa. Yang jelas dosa itu dia yang tahu dan dia yang berbuat bagaimana menutupi ketidaktahuan orang, itulah yang berdosa. Makanya dalam hal ini tidak boleh anak-anak itu disandingkan dengan nama bapak angkatnya, tapi harus nama bapak kandungnya. Kalau memang nggak tahu ya cari saja, ya cukup namanya dia sendiri saja, tidak usah diambil-ambil nama ayahnya. Mengapa demikian? Karena biasanya ini urusannya orang Arab itu. Karena orang Arab itu kan secara antropologi itu menganut garis keturunan patrilineal, garis keturunan dari bapak. Artinya segala sesuatunya dihubungkan dengan bapak. Makanya orang Arab itu, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, biasanya kalau perempuan yang orang Arab, dia tidak mau menikah dengan laki-laki yang bukan Arab. Mengapa demikian? Hilang itu keturunannya. Jadi kalau misalkan ada al-habsyi, nanti hilang al-habsyinya. Kalau dia itu nikah dengan lakinya masih perempuan. Tapi kalau laki-lakinya al-habsyi nikah dengan orang manapun itu, maka tetap akan ada al-habsyi. Karena dari keturunannya adalah laki-laki. Nah, apakah Islam itu begitu? Ya, dan juga. Artinya apa? Rasulullah itu kan keturunannya siapa? Hanya tinggal Fatimah. Jadi hanya tinggal Fatimah perempuan. Lalu berikutnya anak-anak Fatimah. Nah, makanya masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan itu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam larangan bertangga karena nasab. Ini hadis yang pertama. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ansabakum hadhihi laysat bisababi ala ahadin wa inna ma antum waladu adam atau musafin tam laisa li ahadin fadlun illa bidin aw amalin salih asbur rajul ayyakun fahishan bajiran zakiran jabat. Jadi sesungguhnya nasab-nasab kalian ini bukanlah alat untuk merendahkan orang lain. Kalian itu hanyalah anak ada. Ini ibaratkan istisqa wajah itu tertumpat dan kalian belum mengisinya. Artinya sama-sama kosong-kosong lah begitu bahasanya. Seluruh keturunan itu tidak ada kelebihannya. Tidak ada keutamaan bagi seseorang kecuali dengan agama atau amal soleh. Cukuplah kecelakaan bagi seseorang jika dia
siap lima mampu dia tetap misalkan akan dibela di sama oleh Rasulullah dan selamat begitu di akhirat kelak. Karena kata Rasulullah berdasarkan dari hadis ini, siapapun dia kalau dia berbuat keji, berkata-kata jorok, bakhil, pengecut, tetap akan celaka. Siapapun dia. Makanya jangan mau dibohong-bohongi begitu ya dengan mereka yang misalkan mengakui dirinya sebagai keturunan Rasulullah SAW dengan bumbu-bumbu apa tahayul lalu keyakinan yang tidak berdasarkan pada tuntunan syariat Islam yang benar. Dan Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah saya kira nanti kita lanjutkan lagi, nanti akan kita bahas siapa Ahlul Bait itu, kemudian bagaimana sikap kita kepada Ahlul Bait, nanti kita angkat di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dan doa kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.